Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari keindahan agama kita, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jelas dan sangat terang. Selain daripada itu, dijelaskan pula jalan-jalan yang bisa mengeluarkan dari jalan yang lurus, bisa mengantar kepada kecelakaan dan kebinasaan. Ini adalah dasar pokok di dalam agama, keindahan Islam yang kita baca di dalam sehari dan semalam sekurang-kurangnya 17 kali di dalam salat 5 waktu. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami kepada as-sirat al-mustaqim, kepada as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, terangkan apa jalan yang lurus ini? Yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Jalan yang lurus dijelaskan, dan di ayat-ayat yang lain lebih diuraikan siapa mereka, orang-orang yang diberi nikmat. Seperti firman Allah di surah An-Nisa, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang salih. Iya. Setelah menjelaskan jalan yang lurus, Allah terangkan dua jalan yang clear. Dan kita diperintah permohon perlindungan kepada Allah, dihindarkan dari dua jalan itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang disesatkan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Maka ini dasar pokok di dalam syariat kita. Diterangkan jalan yang lurus dan kita wajib untuk mengikuti jalan yang lurus itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain daripada itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain daripada itu, sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, beliau menggaris sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau berkata, "Hadihi sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau menggaris di sebelah kanan dan sebelah kiri, di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis yang lurus tersebut, garis-garis yang sangat banyak. Beliau berkata, "Hadihi subul, ma min sabilin minha illa wa 'alaiha syaitan yad'u ilaiha." Ini jalan-jalan, tidak ada satu jalan pun darinya kecuali ada syaitan berdiri di atas jalan itu menyeru kepadanya. Kemudian Nabi membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut
dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu, ya, sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Telah diturunkan kepada kita wahyu yang merupakan sumber keselamatan, Al-Qur'anul Karim, yang merupakan sumber petunjuk. Sumber petunjuk. Kewajiban kita adalah berpegang teguh terhadapnya. Karena itu Allah memerintah kepada nabinya, "Fastamsik bima uhiya ilaika, innaka ala siratin mustaqim." Berpeganglah engkau terhadap apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus. Kalau ia berpegang di atasnya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Hakim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Saya telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara ini, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sumber keselamatan, hal yang menjamin seorang hamba dijaga dari segala bentuk kesesatan. Dijaga dari segala bentuk kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Perhatikan, Allah menjamin orang yang mengikuti petunjuk tidak akan disesatkan dan tidak akan sengsara. Sebaliknya Allah mengingatkan, "Wa man a'rada an dzikri," siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Apakah kehidupan yang sempit di dunia? Adapun kehidupan yang sempit di akhirat. Dan sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkannya adalah kesempitan di alam kubur. Tatkala hamba itu dihimpit oleh kuburnya sampai tercerai tulang berulangnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka inilah kewajiban kita sebagai seorang hamba mengikuti jalan yang lurus. Mengikuti jalan yang lurus dan istiqamah di atasnya. Istiqamah di atasnya. Iya. Allah memerintah kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Istiqamalah engkau ya Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang yang bertobat bersamamu, kaum muslimin yang bertobat bersamamu, hendaknya mereka istiqamah dan jangan kalian melampaui batas. Ya, diperingatkan jangan keluar dari jalan istiqamah, sebab ini keluar dari jalan yang lurus. Iya. Dan di surah Asy-Syura Allah sebutkan wasiatnya kepada para nabi, ulul azmi disebut, "An aqimud din wa la tatafarraqu fi." Hendaknya kalian tegakkan agama, jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Kemudian diingatkan sebab kesesatan umat sebelumnya. Ya. Kemudian Allah firman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Iya, wa la tattabi' ahwa'ahum. Karena itulah, untuk hal itulah engkau berdakwah dan istiqamalah kamu, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Diperintah untuk istiqamah di atas jalan yang lurus dan diperingatkan jangan sampai keluar dari jalan yang lurus tersebut. Iya. Maka ini beberapa nas yang mengingatkan kepada kita semua bagaimana pentingnya seorang hamba itu istiqamah di atas jalan yang lurus. Dia berhati-hati. Istiqamah di atas jalan yang lurus dan berhati-hati dari segala perkara yang mungkin bisa mengeluarkannya dari jalan yang lurus itu. Iya.
Islam dari keindahannya tidak hanya menjelaskan jalan yang lurus. Bahkan Islam menerangkan jalan-jalan yang keliru. Bukan untuk diikuti jalan yang keliru ini, agar supaya dihindari. Agar supaya dihindari. Karena seseorang yang tidak tahu ada lubang di depannya, dikhawatirkan dia akan jatuh di lubang tersebut. Seorang yang tidak tahu bahwa di depannya ada jurang yang bisa membinasakannya, dikhawatirkan dia jatuh di dalamnya. Karena itu tidak hanya dijelaskan jalan kebaikan, jalan kesesatan juga diterangkan untuk dihindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Ayat-ayat jalan kebenaran dirinci, didetailkan supaya tampak dengan sangat jelas jalannya orang-orang berdosa. Tampak juga jalan kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan nikmatnya kepada manusia, kepada insan yang dicipta. Wa hadainahun najdain. Dan kami beri hidayah kepada manusia ini untuk dua jalan. Diterangkan kepadanya jalan kebaikan dan diterangkan kepadanya jalan apa? Jalan kesesatan. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Kemudian Allah memberi ilham kepada jiwa ini menuju kepada jalan yang merupakan ketakwaannya atau jalan yang merupakan kefajirannya. Dua jalan diterangkan. Dan di dalam hadis Irbad ibn Sariyah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu cahaya yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Perhatikan syariat Islam ini. Cahaya yang sangat terang. Tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Kalau sekarang malam gelap, siang terang. Tapi petunjuk Islam semuanya terang. Iya. Karena itu kata Nabi, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti binasa. Pasti dia binasa. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan bagi umatnya. Maka tidak ada satu jalan kebaikan pun kecuali Islam telah menjelaskan dan menerangkannya. Tidak ada suatu jalan kesesatan pun kecuali Islam telah memperingatkan akan bahayanya. Dan ini dari kesempurnaan agama kita. Iya. Dan dari tema yang sangat penting untuk kita pahami, pembahasan yang sangat penting untuk selalu kita renungi dan kita banyak membahas di dalamnya adalah sebab-sebab yang bisa menyebabkan seorang hamba menyimpang dari jalan yang lurus. Iya. Dan ini tema adalah diperlukan oleh para penuntut ilmu. Orang-orang yang mengenal ilmu syar'i. Orang-orang yang mengenal ilmu syariat. Supaya dia kokoh di atas jalan petunjuk. Kokoh di atas jalan petunjuk, jangan sampai dia keluar darinya. Dan ini juga diperlukan, tema ini juga diperlukan untuk orang-orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus. Agar supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Iya. Tatkala seorang hamba kembali kepada jalan yang benar, berpegang teguh di atas Al-Quran dan di atas Sunnah Rasulullah SAW, maka itulah sumber kebaikannya dan sumber kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih, dan amalan salih di dalam syariat tidak dianggap sebagai amalan salih kecuali kalau dia ikhlas di dalamnya. Dia sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang bertauhid. 3 syarat disyaratkan agar supaya amalannya menjadi amalan yang salih. Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, disyaratkan syarat yang kedua, syarat keimanan, syarat tauhid. Kalau ada amalan salih, ada keimanan, Allah menjamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Iya. Maka ini tema pembahasan ya sebenarnya luas dan banyak hal yang perlu kita perhatikan dan kita cermati. Cuman pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa sebab yang bisa menyebabkan seorang hamba keluar dari jalan yang lurus. Sebab-sebab yang saya akan terangkan ini adalah sebab-sebab yang saya pandang penting untuk kita semua selalu mencermatinya, memperhatikannya di dalam kehidupan. Memperhatikannya di dalam kehidupan. Karena banyak dari umat Islam keluar dari jalan yang lurus saat menelantarkan sebab-sebab yang kita akan terangkan ini. Dan sejumlah para penuntut ilmu keluar dari jalan yang lurus, keluar dari jalan istiqamah, karena mereka jatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan yang sebab-sebab penyimpangan itu mereka tidak perhatikan, hal yang mereka abaikan. Maka di sini ada beberapa sebab utama yang ingin saya terangkan. Yang pertama dari sebab yang menyebabkan seorang hamba menyimpang dari jalan yang lurus adalah ia jauh dari ilmu syariat. Dia jauh dari ilmu syariat, jauh dari ilmu agama. Ini bisa dikatakan sumber atau sebab utama yang menyebabkan hamba itu keluar dari jalan yang lurus. Karena agama ini semuanya adalah ilmu. Agama ini semuanya adalah ilmu dan amalan. Tatkala ia telah mengalfakan ilmu agama, telah jauh dari ilmu agama, maka sangat mudah bagi syaitan untuk menyesatkannya. Sangat mudah bagi syaitan untuk menyesatkannya. Karena itulah keutamaan mempelajari ilmu agama ini diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan beraneka ragam keterangan, dengan berbagai penjelasan, diulangi oleh Rasulullah SAW di berbagai kesempatan di dalam hadis-hadisnya, menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu agama ini. Kalau kita duduk untuk membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu, ini adalah pembahasan yang sangat panjang sekali. Pembahasan yang sangat panjang. Bagaimana tidak? Ilmu ini adalah sumber kebaikan. Hal yang mengangkat derajat seorang hamba. Hal yang menentukan kedudukannya. Apakah dia di kedudukan orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah atau tidak dimuliakan. Ilmu agama ini adalah hal yang menentukan surga seorang hamba. Ketika dia masuk surga menentukan di mana derajatnya. Ilmu agama ini adalah penerangnya di dalam kehidupan. Ilmu agama ini adalah penasihatnya saat ia jatuh di dalam kesalahan. Ilmu agama ini adalah pemberi peringatan kepadanya tatkala ia tergelincir jatuh di dalam kekeliruan. Ilmu agama ini adalah penghiburnya tatkala dia berduka, tatkala dia bersedih. Ilmu agama ini adalah hal yang mengarahkannya kepada jalan yang lurus, karena dia adalah cahaya. Dia adalah cahaya. Siapa yang mencari harta, maka tidak ada harta yang lebih berharga daripada ilmu. Siapa yang mencari kekuasaan, tidak ada kekuasaan yang lebih luas daripada ilmu agama. Siapa yang mencari kebaikan apapun, semuanya ada di dalam ilmu agama. Karena itu Rasulullah SAW tidak pernah diperintah untuk memohon tambahan nikmat apapun, padahal nikmat Allah sangat banyak. Tidak pernah diminta untuk memohon tambahan nikmat harta, nikmat
istri, nikmat keturunan. Beliau hanya diperintah untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Rabbku tambahlah ilmu bagi. Hanya diperintah untuk memohon tambahan apa? Tambahan ilmu. Bahkan hewan pun tatkala dia mempunyai kelebihan ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an dibedakan. Hewan yang terlatih, anjing-anjing yang terlatih, hewan buruannya boleh dimakan. Adapun anjing yang tidak terlatih tidak boleh dimakan. Hewan buruannya. Ya, dibedakan karena yang satunya terlatih dan satunya tidak terlatih. Sisi ilmu memberikan pengaruh, hukum dan keutamaan pada hewan, apalagi kepada manusia. Karena itulah yang menjaga seorang hamba di atas kebaikan dan kunci yang memeliharanya dari segala fitnah apabila dia membentengi dirinya dengan ilmu, membentengi dirinya dengan ilmu agama. Dan ini terbukti dari masa ke masa. Iya, terbukti dari masa ke masa. Para nabi dan para rasul, bagaimana keteguhan mereka, karena mereka adalah sumber-sumber ilmu. Iya, dari Allah Subhanahu wa taala. Para pengikut nabi dan rasul, bagaimana keteguhan mereka ketika Firaun keluar dengan pakaian kemegahannya, memberi fitnah bagi manusia. Ya, banyak orang yang terfitnah. Sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Al-Qasas, "Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hazzin 'adzim." Maka keluarlah Qarun dengan pakaian kemegahannya. Ini fitnah ya. Qarun, harta yang berlimpah ruah itu, kunci-kuncinya saja itu tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Ini baru kunci-kunci hartanya. Ya, belum lagi hartanya. Qarun dia keluar dengan pakaian kemegahannya. Kira-kira bisa dibayangkan orang yang kaya raya sedemikian rupa, dia keluar dengan penuh kemegahan. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai andai kata kami mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Sungguhnya Qarun ini mendapatkan bahagian yang sangat besar. Perhatikan terfitnah orang-orang ini. Siapa yang tegar, siapa yang kokoh? Allah terangkan setelahnya. Wa qala alladziina utul ilm. Berkatalah orang-orang yang berilmu, wailakum. Betapa kasihannya kalian, wahai orang-orang yang menghendaki seperti Qarun. Thawabullahi khairun. Ya, pahala di sisi Allah itu lebih baik. Dan seterusnya dari ayat yang menunjukkan bahwa yang dikokohkan, yang kokoh saat fitnah itu adalah siapa? Adalah orang-orang yang berilmu. Ya, tatkala ada kesamaran di tengah manusia, ya, ada yang meragukan, ada yang membicarakan, yang tegar memandang kebenaran adalah ahli ilmu. Allah berfirman, "Wa yaral ladzina utul ilm anna alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq." Dan orang-orang yang berilmu, mereka yang melihat bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Demikianlah orang-orang yang berilmu itu. Di masa terjadi kejadian-kejadian, orang-orang yang berilmu, karena ilmu yang mereka memiliki firasat-firasat. Mereka telah memikirkan akibat akan sesuatu yang akan terjadi. Dan inilah yang disebut dengan at-tawassum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Sesungguhnya dalam hal tersebut ada ayat-ayat, tanda-tanda bagi al-mutawassimin. Dan ini adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim, wa idza adbarat arafaha kullu jahil." Sungguhnya fitnah ini apabila dia datang, setiap orang yang berilmu tahu ini fitnah akan terjadi kalau keadaannya seperti itu. Ya. Adapun orang-orang jahil, nanti setelah fitnahnya terjadi, ya, menimbulkan prahara, menimbulkan berbagai masalah, ya, barulah mereka tahu, oh rupanya sedang terjadi fitnah. Nah, ini perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ya. Karena itulah menuntut ilmu agama sangat penting sekali di dalam kehidupan. Satu ilmu yang dihafalkan, kadang bisa memberi manfaat untuk dirinya, keluarganya, bahkan untuk banyak manusia. Iya, untuk banyak manusia. Perhatikan kisah yang sangat menarik sekali. Ya.
Dan ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Dimaklumi bahwa ada pertikaian yang terjadi antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya, dan putra Ali bin Abi Thalib sepeninggal Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan dua orang sahabat ini, keduanya memiliki dua kubu yang besar dari kaum mukminin. Semuanya mempertahankan apa yang mereka pandang bahwa itu adalah hal yang harus mereka pertahankan. Ini hampir berperang antara dua kubu kaum muslimin ini. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, "Wahai Al-Hasan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap tentang kamu sebuah hadis. Dan waktu itu engkau masih kecil, masih di atas pangkuan Rasulullah. Rasulullah berkata, "Inna ibni hadha sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifatain 'azimatain minal mu'minin." Sungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mukminin yang bertikai. Iya. Satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakar. Perhatikan, ketika hadis ini didengarkan oleh Hasan bin Ali, beliau pun sadar apa kewajiban yang harus beliau lakukan. Beliau serahkan segala urusan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan bersatulah kaum muslimin. Ya. Dan puluhan tahun setelahnya, 30 tahun setelahnya, itu dikenal dalam sejarah sebagai tahun persatuan. Satu hadis yang dihafal oleh apa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Satu ilmu yang beliau hafalkan. Ya. Karena itulah siapa yang keluar jauh dari ilmu agama ini, maka itu adalah ciri kejelekan. Ya. Ciri kejelekan. Di mana para ulama as-salaf tidak memandang ada kebaikan bagi seorang hamba kecuali kalau dia sibuk dengan ilmu. Dan para ulama as-salaf hanya mengukur kebaikan seseorang, dilihat saja orang ini sibuk dengan ilmu atau tidak, gampang mengukurnya. Iya. Ada seorang ingin tahu dia baik atau tidak, dilihat saja keseriusannya terhadap ilmu agama. Keseriusannya terhadap ilmu agama. Itu yang menentukan di mana derajat kebaikannya. Dan ini pokok disebutkan sebagai ciri ahli sunnah, diterangkan oleh Abu Bakar Al-Ismaili di dalam kitab beliau I'tiqad A'immatul Hadits. Sehingga beliau terangkan sebagai salah satu pokok dan dasar pembahasan akidah tentang wajibnya seorang itu apa? Menuntut ilmu agama. Maka ini hal yang sangat penting sekali yang menjaga seorang hamba jauh dari ilmu. Inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Iya. Dan ini yang kita saksikan. Ini yang kita saksikan. Cari siapa saja yang menyimpang dari jalan yang lurus, sebabnya karena dia tidak duduk dengan para ulama. Ya. Kalau tentang masalah ilmu, ya, menuntut ilmu, dia tidak memiliki ihtimam yang baik tentang ilmu itu. Kadang sebagian mereka ada yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, hafal Bulughul Maram, tapi hanya menghafal saja, tidak mengetahui apa maknanya. Tidak mengetahui apa maknanya. Jelas ya? Ya. Hafal ayat, tapi tidak tahu apa pengertian ayatnya. Ya. Apa pengertian ayatnya? Nah, ini karena ia jauh dari ilmu itu. Dan ilmu itu bukan sekedar hafalan. Ya. Bukan sekedar hafalan. Dia duduk menghafal. Dia hafal Al-Quran, dia hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bulughul Maram. Ya, dia hafal Umdatul Ahkam, Masya Allah. Ya, sampai di Indonesia dibilang Syekhul Islam. Ya. Ternyata dari apa yang dia hafal itu, dia tidak paham apa yang dia hafalkan. Ya. Tidak dia pahami apa yang dia hafal tersebut. Dan ini adalah hal yang dicela oleh ulama as-salaf. Ya. Hal yang dicela oleh para ulama as-salaf. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka hafal dan mereka memahami. Ya. Sebagian sahabat mempelajari surah Al-Baqarah 7 tahun. Surah Al-Baqarah ia pelajari selama berapa? Selama 7 tahun. Ya. Dan sahabat yang luas keilmuannya tentang Al-Quran, tidak satu ayat pun kecuali dia tanya kepada Rasulullah apa maknanya, apa pengertiannya. Ya. Bukan sekedar dia hafal saja. Mereka mempelajari satu ayat, 2 ayat, tidak pindah sebelum memahami dan mengamalkannya. Ini kebiasaan as-salaf terdahulu. Berbeda dengan orang-orang belakangan. Oh, hafalan Masya Allah. Ya. Banyak, jago. Ya. Dan ini menghafal bagus ya.
hal yang dianjurkan. Ya, tapi yang tercela kalau dia hafal, dia tidak paham apa yang dia hafal. Apalagi kalau dia hafal, ya dia sembarang bicara dengan apa yang dia hafalkan. Nah, ini adalah hal yang keliru. Maka, ya, ini dari bentuk jauh dari ilmu agama. Demikian pula dari bentuk jauh dari ilmu agama yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, yaitu dia jauh dari akhlak orang-orang yang menyandang ilmu dan mempelajari ilmu. Orang-orang yang mempelajari ilmu itu punya akhlak, punya pembawaan, punya sifat-sifat. Hendaknya selalu dia tanamkan pada dirinya, dia latih dirinya. Iya, dengan sifat-sifat tersebut. Dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Dan ini dari hal yang hendaknya selalu kita perbaiki pada diri kita. Jangan sampai orang-orang awam itu lebih baik daripada kita di dalam pengamalan. Padahal mereka tidak belajar ilmu. Ya. Mereka tidak belajar ilmu. Tapi mereka beramal dengan amalan yang baik. Beramal dengan amalan yang baik. Maka kewajiban seorang penuntut ilmu, dia beramal dengan apa yang ia ilmui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima, wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka itu melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka. Nasihat mereka sudah pahami, ilmu mereka sudah kuasai. Allah ingatkan, andai kata mereka melakukannya, maka Allah menjamin lakana khairan lahum, pasti itu yang paling baik untuk mereka. Wa ashadda tathbita, dan itu yang paling mengokohkan kedudukannya. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan kalau mereka seperti itu, pasti kami akan berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Iya. Maka ini dari akhlak seorang penuntut ilmu. Ada akhlak seorang penuntut ilmu pada dirinya. Ada akhlak seorang penuntut ilmu pada gurunya. Ada akhlak seorang penuntut ilmu, ya, pada kawan-kawannya, sesama para penuntut ilmu. Ini semuanya dia perhatikan, dia jaga. Kalau dia perhatikan di dalam dirinya, maka ini akan membantunya istiqamah di atas jalan yang lurus, ya, dan akan membuat ilmu itu semakin indah pada dirinya. Disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, ya, dikatakan bahwa Abu Dawud As-Sijistani Abu Dawud As-Sijistani kana yushabbah bi Ahmad ibn Hanbal. Ya, Abu Dawud As-Sijistani, beliau ini dianggap mirip dengan Imam Ahmad bin Hanbal fi hadyihi wa samtihi wa khuluqihi. Pada hadyunya, ketenangannya, pada petunjuknya, gerak-geriknya, pada ketenangannya, dan di dalam akhlaknya. Dianggap sama dengan Ahmad bin Hanbal gurunya. Dan dikatakan bahwa Ahmad ibn Hanbal yushabbah bi Waki'. Dan Ahmad bin Hanbal ini dikatakan sangat mirip dengan gurunya Waki', yaitu Waki' ibn al-Jarrah. Iya, Waki' ibn al-Jarrah. Dan Waki' ini dikatakan sangat mirip dengan gurunya Sulaiman. Dan gurunya Sulaiman sangat mirip dengan gurunya Ibrahim. Dan Ibrahim dikatakan sangat mirip dengan gurunya Al-Qamah. Dan Al-Qamah dikatakan sangat mirip dengan gurunya Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud dikatakan sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru penuntut ilmu. Ya. Dan perhatikan ya bagaimana para a'immah yang diwarisi bukan ilmu riwayat saja. Ya. Bukan hanya pemahaman ayat-ayat dan hadis saja. Tapi akhlak juga mereka warisi secara bersambung. Ya. Dan inilah ilmu agama. Inilah ilmu agama. Maka seorang penuntut ilmu harus selalu mendidik dirinya, memperbaiki dirinya di atas akhlak yang baik ini. Kapan dia menelantarkan hal ini? Ini termasuk sebab yang membuat ia kadang jauh dari ilmu agama. Kalau dia sudah jauh dari ilmu agama, ini adalah pintu yang bisa menyesatkannya dari jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, dari sebab yang bisa mengantar seorang hamba kepada penyimpangan adalah
kurang perhatian terhadap akidah yang benar. Kurang perhatian terhadap akidah yang benar. Masya Allah, kadang kita ketemukan sejumlah penuntut ilmu sudah gemar untuk menuntut ilmu, senang menghadiri majelis-majelis ilmu. Tapi subhanallah, kegemarannya ketika hadir di majelis ilmu, kalau gurunya berbicara masalah akidah, wah ngantuk-ngantuk. Mungkin karena terlalu khusyuk. Pembahasannya tentang akidah, apalagi kalau sudah masuk tentang hari akhirat, sangat khusyuk sekali. Saking khusyuknya, tidak dengar apa yang dibilang guru, melayang ke alam lain. Nah, tapi kalau pembahasan yang lain, apalagi sebagian orang pembahasan masalah sikap menyikapi, masalah memboikot ahlul bidah, matanya melotot, berapi-api. Sebentar keluar dari majelis langsung dia terapkan. Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, bahwa mempelajari akidah yang benar itu dipelajari secara keseluruhan, bukan sebagian saja. Betul, sikap terhadap ahlul bidah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat itu adalah bagian dari usul ahli sunnah. Tapi dia bukan satu-satunya usul ahli sunnah, ada usul yang lain. Apapun yang seorang itu berlebihan di dalamnya itu adalah hal yang tercela, perkara yang tidak baik. Maka harus ada perhatian terhadap ilmu akidah. Harus ada perhatian terhadapnya. Dan ilmu akidah ini jangan dianggap, sudah berulang, saya sudah berapa kali mendengarkannya, sudah berapa kali saya pelajari. Nah, dan ini semuanya adalah kekeliruan pada seorang penuntut ilmu. Justru akidah ini harus dia kembangkan pada dirinya. Kalau dia seorang penuntut ilmu, terus dia mempelajarinya selama dia belajar. Kalau dia seorang guru, dia banyak mengajarkannya. Dan harusnya yang terlihat pada apa yang diajarkan, kebanyakannya adalah pembahasan akidah. Pada apa yang diajarkan. Kemudian, kalau dia duduk dengan kawan-kawannya, maka kebanyakan mudzakarahnya adalah pembahasan apa? Pembahasan akidah. Sebab ini adalah hal-hal yang pokok yang selalu kita ulangi, penting untuk kita ulangi. Karena waktu ini terus bergulir, masa ini terus berjalan, peristiwa demi peristiwa terus terjadi, berbagai musibah terus melanda. Kalau seorang tidak kuat di atas pijakan akidah yang benar, bagaimana dia bisa menghadapi persilih gantian waktu, masa, dan peristiwa-peristiwa tersebut? Terjadi kekacauan, terjadi fitnah. Kalau dia tidak punya akidah yang benar, maka dia tidak ada pijakan. Bagaimana dia menimbang? Di atas pijakan apa dia tegak? Bagaimana dia menghadapi fitnah tersebut? Disinilah pentingnya mempelajari akidah yang benar. Dalam kondisi apapun, akidah yang benar itu memberikan pengaruh pada keteguhan seorang hamba. Dan seorang yang tidak kuat pada akidahnya, kurang perhatian padanya, akan terlihat. Ada terlihat kegoncangan, ketimpangan, kebimbangan, dan ia akan terkesan centang perenang di dalam berbagai urusan dan perkara. Karena itulah, mempelajari akidah yang benar, ini adalah sebab utama yang mengokohkan seorang hamba. Tidak memperhatikannya, ini adalah sebab utama yang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari jalan yang lurus. Nah, perhatikan, sebagian dari manusia ada yang mengatakan, akidah itu bisa dipelajari 5-10 menit sudah selesai. Ada sebagian lagi berkata, baru di salah seorang dari Aljazair, dia termasuk tokoh yang sering membuat orasi massa dan membangkitkan. Ketika suatu hari ditanya, karena dia pernah mengajar, dia suatu hari ditanya, tidakkah engkau kembali mengajarkan kepada kami buku-buku ilmu? Kata dia apa? Saya bisa saja mengajarkan kalian,
ya buku-buku ilmu, saya buka Bulughul Maram. Tapi masalahnya, kalau saya baru buka Bulughul Maram, saya baca Kitabul Miyah, bab tentang air-air, saya teringat, ya, air-air yang diputus oleh pemerintah. Akhirnya saya berbicara lagi tentang pemerintah. Ya. Coba bayangkan. Dan ini keberadaan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Karena memang dia tidak punya akidah yang benar, akidah yang kuat. Andai kata dia punya prinsip pemahaman tentang bagaimana menyikapi penguasa, maka tidak akan memalingkan dia dari ilmu, tidak akan memalingkan dia dari jalan yang benar. Dia akan tegak. Ya. Fitnah yang terjadi ini ujian-ujian, cobaan-cobaan. Kalau kita ikut bersama arusnya, kita akan terbawa di dalam kehancuran. Ya. Tapi seorang muslim, dia berada di atas jalur, di atas jalan yang lurus. Dia berpijak di atasnya. Angin apapun yang datang, badai apapun yang menghantam, banjir apapun, ya, yang ingin menghempaskannya, dia tetap kokoh di atas jalan yang lurus. Ya. Inilah ciri orang yang berakidah yang benar. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali orang yang memiliki akidah yang benar. Karena Allah memang mengkhususkan mereka dengan keteguhan. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman, berakidah dengan akidah yang benar, dengan al-qaul ats-tsabit, ucapan yang sabit di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya, karena itu saya sering mengembalikan pertanyaan kepada ikhwan. Sekarang tanya diri masing-masing, sudah berapa buku yang kita pelajari? Sekarang ya, seorang penuntut ilmu, ya, untuk dasar dia memiliki ilmu akidah, ya, paling tidak dia pernah mempelajari Qawaidul Arba, Salasatul Usul, dia mempelajari Usulus Sittah, mempelajari Kitabut Tauhid, mempelajari Kasyfus Syubuhat, mempelajari Akidah Wasithiyah, ya, dan mempelajari kaidah seputar Asmaul Husna. Ini paling tidak dasar. Sekarang kira-kira tiap orang mempertanyakan pada dirinya, ya, buku mana yang saya sudah pernah selesai? Ya. Jangan sampai dia ngaji 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun, Masya Allah hadir pengajian. Ya, kita harapkan, ya, hadir pengajian dapat pahala, ya, didoakan para malaikat. Nah, tapi 10 tahun sudah pernah selesai salah satu usul. Oh, belum pernah, Ustaz. Kenapa? Ya, hari ini hadir, besok saya ada tugas lagi, Ustaz. Ya. Dan ini menunjukkan kurang perhatian. Nah, padahal kalau ingin dilihat, semuanya punya waktu. Ya, Masya Allah kalau ada urusan berkaitan dengan dunianya, berkaitan dengan pelajaran, dia kursus 1 bulan, 3 bulan, ya, harus pergi sekolah, harus pergi begini dan begitu. Ini kursus untuk agamanya, untuk kewajibannya, ilmu yang mengangkat kewajibannya, yang menjamin kebaikannya, dia nama kursus. Ya. Tidak ada kesadaran untuk apa? Dia duduk khusus mempelajarinya. Ya. Ini namanya tidak berbuat adil pada diri sendiri. Tidak berbuat adil pada diri sendiri. Ya. Karena itulah dari kewajiban seorang hamba yang melihat bahwa sibuk dengan ilmu atau sibuk perhatian dengan akidah yang benar ini sangat penting sekali di dalam menjaganya di atas istiqamah dan menghindarkannya dari jalur-jalur penyimpangan. Baik, kemudian yang ketiga, dari hal yang bisa menyebabkan seorang hamba itu menyimpang dari jalan yang lurus adalah ia tidak mengikuti jalan as-salaf. Tidak mengikuti jalan as-salaf. Iya. Mengikuti jalan as-salaf rahimahumullah, jalan para sahabat. Dan kata as-salaf itu secara bahasa artinya siapa yang telah mendahului kita. Dari ayah-ayah kita, kakek kita, nenek moyang kita itu semuanya disebut apa? Disebut salaf secara bahasa. Ya, dan secara istilah, kata salaf ini digunakan untuk 3 generasi pertama dari umat Islam. Ini penggunaannya secara khusus. Dan kadang digunakan dengan penggunaan lebih umum, yaitu 3 generasi pertama dan siapa yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Semuanya disebut dengan nama as-salaf. Iya. Karena itu, nah ini penamaan, bukan penamaan yang baru.
bukan penamaan yang baru digunakan oleh para ulama. Ya. Karena itu Imam As-Sam'ani menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ansab. Al-Ansab ini adalah buku yang memuat tentang nasab-nasab yang pernah digunakan dalam sejarah adanya umat Islam. Dari masa Nabi SAW hingga di masa penulisnya. Jadi nasab yang pernah digunakan. Misalnya Nabi nasabnya Al-Qurashi. Diterangkan Al-Qurashi ini nisbat kepada Bani Quraisy, dan Quraisy ini asalnya di sini. Ya. Jelas ya? Al-Kufi. Al-Kufi ini nisbat kepada Kufa, dan Kufa ini adalah negeri letaknya di sini dan di sini. Al-Basri nisbat kepada Basra. Jelas? Salah satu nisbat yang beliau terangkan di dalam buku itu adalah nisbat As-Salafi. Kata beliau As-Salafi itu adalah nisbat kepada orang yang mengikuti jalan As-Salaf. Ya. Mengikuti jalan As-Salaf. Dan ini adalah nisbat yang dipakai oleh para a'immah, digunakan oleh mereka. Ya. Karena kalau dia di atas jalan As-Salaf, berarti dia di atas jalan kebenaran. Kapan dia mencela As-Salaf, berarti itu adalah jalan yang keliru. Di Muqaddimah Sahih Muslim, iya, salah seorang dari imam berkata, jangan kamu ambil hadis dari si fulan, fa innahu kana yasubbu as-salaf. Karena orang ini dia mencela as-salaf. Jadi anggap tidak boleh ambil hadis darinya, dia itu ahlul bid'ah karena dia mencela siapa? Mencela as-salaf. Iya. Inilah yang dimaksudkan dengan nama as-salaf. Jadi salaf itu adalah sebuah karakter, sebuah ciri, sifat. Siapa yang bersifat dengannya, maka dia adalah salafi. Orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf, maka itulah yang dikatakan sebagai salafi. Dia bukan organisasi, bukan kelompok, bukan jamaah, bukan sebuah partai, bukan sebuah perkumpulan, ya, bukan pula sebuah geng. Tapi salafi adalah nisbah kepada kebenaran. Perbedaannya, kalau nisbat yang lainnya, itu tidak menggambarkan nisbat. Kalau dia bernisbat kepada yang lainnya, maka kembalinya kepada tokohnya, kepada perintisnya. Beda dengan nisbat salafi, kembalinya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Orang yang bernisbat salafi, kalau dia mau ribut-ribut, ada yang dia bela, ya, maka pasti pembelaannya karena Allah dan Rasulnya yang dia bela adalah sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau orang yang bernisbat kepada lainnya, ya, yang dia bela pimpinannya, kapan pimpinannya dibicarakan, ya, sudah. Semua yang membicarakannya dianggap keliru, dianggap manusia yang keliru, walaupun dia adalah orang yang berilmu. Ya, siapa yang memujinya, maka dia adalah orang yang baik, walaupun manusia yang paling fajir. Ya. Ini termasuk perbedaannya. Jelas ya? Jadi penamaan salaf ini penggambaran untuk nama Islam yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah as-salafi. Mengikuti manhaj as-salaf adalah sebuah kewajiban. Jangan dianggap bahwa ini alternatif. Hukumnya sunnah. Ya, boleh ikut, boleh tidak. Ya. Wah, sudahlah kita kompromi aja, sunnah muakkadah. Ya. Tidak. Dia adalah kewajiban. Kewajiban mengikutinya diterangkan di dalam Al-Quran dan diterangkan di dalam hadits Rasulullah SAW, dan itu adalah kesepakatan di kalangan para ulama. Tidak ada silang pendapat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zammut Ta'wil, kata beliau, faqad sabata wujub ittiba'is salafi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Sungguh telah syah, telah tetap kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah, dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, ini Ibnu Qudamah ya, yang dimaklumi di buku-buku fikih sering digunakan ucapan beliau untuk menukil para ulama sepakat dalam masalah ini, sepakat. Sebab Ibnu Qudamah sangat mengetahui pendapat-pendapat para ulama di berbagai negeri dan di berbagai masa. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149, beliau berkata, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf.
wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan as-salaf, madhab as-salaf, bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya, tidak ada aib baginya. Bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan ulama. Karena jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Iya. Maka ini nukilan-nukilan kesepakatan dinukil oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan banyak lagi para ulama yang menukilnya. Di antara dalilnya dari Al-Quran tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan dia tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu yang paling pertama masuk di dalam ayat adalah para as-salaf dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu. Allah mengancam siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan siapa yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Allah mengancamnya, nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia masuk, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat kembali. Dan banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang hal ini. Dari antara hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ini hadis mutawatir. Ibnu Qayyim menyebutkan hadis ini di Ilamul Muwaqqi'in, di posisi beliau menjelaskan kehujjaan pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan beliau terangkan bahwa tidaklah mereka dianggap sebagai sebaik-baik manusia kecuali wajib untuk diikuti. Wajib untuk diikuti. Karena itu mengikuti jalan as-salaf ini sangat penting. Kapan seorang keluar dari jalan as-salaf di dalam memahami nusus, maka ini adalah sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Karena itulah pemahaman tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf ini ada di dalam buku-buku akidah. Kita sudah baca ya di Ushulus Sunnah. Di poin yang pertama Imam Ahmad mengingatkannya. Ya. Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi ketika menguraikan akidahnya, beliau terangkan dulu nama-nama dari gurunya yang beliau ambil supaya tampak bahwa akidah ini berasal dari as-salaf. Berasal dari as-salaf. Imamul Muzani ketika beliau uraikan tentang Syarhus Sunnah, di akhirnya beliau terangkan bahwa apa yang beliau jelaskan itu disepakati oleh ulama terdahulu dan ulama belakangan. Ya, semuanya beliau kembalikan kepada as-salaf. Maka memahami ilmu ini, memahami ilmu agama itu harus diambil dari jalur as-salaf. Karena agama telah sempurna di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah sempurna di masa Nabi dan telah disampaikan seluruhnya kepada para sahabat. Dan para sahabat yang menyampaikannya kepada kita, kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikannya kepada murid-muridnya, tabi'ut tabi'in. Terus hingga hari ini. Ya. Jadi ilmu ini adalah warisan. Sifat dari ilmu dia adalah warisan. Ya. Bukan dipikirkan, dibuat-buat. Ya. Bikin inspirasi sendiri, tidak. Kalau dia punya ilmu di masa ini, itu adalah warisan saja yang dia warisi. Jelas ya? Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Para ulama adalah para pewaris para nabi. Mereka bukan membuat-buat syariat sendiri, tapi mewarisi ilmu. Menuntut ilmu, mengambil ilmu nabi. Dan itulah yang mereka sampaikan kepada manusia. Tidak ada yang mereka keluarkan dari kantong mereka sendiri. Yang mereka baca hanyalah ayat-ayat, hadis-hadis Rasulullah SAW dan apa yang dipahami oleh as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Itulah ilmu agama. Iya. Dan di sini satu poin yang harus saya ingatkan, bahwa seluruh kelompok yang menyimpang di dalam sejarah perjalanan umat Islam, kelompok-kelompok yang menyimpang ini salah satu dari sumber penyimpangannya karena mereka tidak mengikuti jalan as-salaf. Mereka tidak mengikuti jalan as-salaf. Ya, sebagian dari mereka dalam masalah akidah.
Mereka menganggap bahwa akal kami lebih utama dari akal mereka. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki, kata mereka. Ya. Kalau begitu tidak harus kita mengikuti mereka. Nah, ini yang menyebabkan mereka menyimpang. Ada lagi yang tunduk, sudah masalah akidah kita terima dari as-salaf. Ya. Tetapi dalam masalah kekinian, kita punya cara sendiri. Ya. Di dalam menghadapi masa modern ini. Ya. Jelas ya? Dan ini juga keluar dari jalan apa? Keluar dari jalan yang lurus. Dikiranya bahwa jalan as-salaf itu, ya, hanya ada di masa Nabi SAW. Dikiranya jalan as-salaf itu harus naik onta di setiap masa dan setiap zaman. Ya. Kemana-mana naik onta saja. Ya. Dan ini pemahaman yang sempit terhadap agama. Sebab Islam adalah agama yang cocok dan berlaku pada setiap masa, pada setiap generasi. Ya. Islam itu cocok untuk diterapkan dan berlaku padanya. Ya. Dan pemahaman as-salaf itu mereka sendiri tidak memahaminya dengan pemahaman sendiri, tapi pemahaman yang mereka pahami dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang mereka sampaikan ya kepada kita. Maka sangat penting sekali seorang di dalam setiap sudut pembahasan dia harus melihat apakah ada dari as-salaf dahulu yang telah mendahuluinya di dalam hal ini. Baik, ini sudah 3 poin. Kemudian poin yang keempat yang ingin saya ingatkan di sini dari sebab yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari jalan yang lurus adalah dia menjauh dari para ulama, ya, dan dari para penuntut ilmu yang terpercaya keilmuannya. Ya, menjauh dari ulama ini adalah sifat yang tercela. Hal yang menyebabkan seorang itu ya, bisa menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Sebagaimana kambing itu, kalau dia menyendiri dari kawan-kawannya, maka dikhawatirkan dia akan menjadi mangsa serigala. Menjadi mangsa serigala. Ya, karena itulah seorang muslim hendaknya mengetahui bahwa ya, mengambil dari wejangan para ulama, dari orang-orang yang berilmu, dari penasihat di tengah umat, itu adalah suatu hal yang bisa mengarahkannya kepada kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kita untuk hal ini. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Dan Allah firman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, ya. Jadi ada berita, datang perkara ini bisa mengandung kegembiraan umum pada kaum mukminin, atau perkara yang bisa membuat kekhawatiran umum di tengah kaum mukminin. Apabila datang perkara yang seperti ini, langsung mereka sebarkan. Dan ini keliru ya. Sebab tidak semua kabar gembira itu langsung disebarkan. Ya, bisa ribut nanti. Jelas ya? Oh ini ada harta mau dibagi misalnya. Wah ribut datang semua orang berkelahi gara-gara hal tersebut. Jelas ya? Ada berita misalnya, ya, musibah yang terjadi. Ya. Ketika musibah ini dikabarkan, ya, hal ini dikabarkan, maka akan terjadi kepanikan. Mungkin akan terjadi hal-hal yang di luar perkiraan. Maka tidak segala sesuatu boleh dikebarkan, langsung diberitakan. Ya, di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau kekhawatiran, langsung mereka sebarkan. Walau rudduhu ila ar-rasuli, andai kata mereka kembalikan kepada ar-rasul dan ulil amr di antara mereka. Ulil amr adalah orang-orang yang berilmu. Ya, para ulama dan orang-orang, para umara dan orang-orang yang berilmu. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka orang-orang yang punya fikih bisa mengambil istinbat, akan mengetahui apa yang harusnya ya, mereka lakukan. Maka mengembalikan perkara kepada para ulama ini sangat penting sekali. Ya, dan dari sebab penyimpangan, ya, dan ini banyak terjadi, adanya anak-anak muda
Dan ini kita tidak melihat ya kepada kaum muslimin secara umum. Subhanallah, tatkala mereka yang ada di kepala mereka hanya figur-figur, iya, bukan sosok ulama yang ada di kepala dan di hati mereka, akhirnya menyebabkan mereka diarahkan kepada hal yang tidak baik. Ya. Mereka yang merupakan ulama Rabbani, ulama yang sebenarnya ulama, ya, itu ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Dan ini termasuk kekeliruan. Ya, di sisi lain, ini satu bentuk ya dari kaum muslimin. Ada bentuk lain dari kaum muslimin. Ya, anak-anak muda, ya, yang didominasi oleh rasa sombong, merasa dirinya paling baik di dalam beramal. Ya. Dia melihat seorang alim, oh ini kok syekhnya, ya, berbuat begini dan begitu. Ya. Kenapa dia begini dan begitu? Dia merasa dirinya yang paling paling sempurna. Ya. Dia merasa dirinya yang paling baik. Nah, dan ini bentuk dari anak-anak muda. Ya. Telah terjadi dari masa ke masa, membuat kerusakan dan menyimpan dari jalan yang lurus. Ya. Menyimpan dari jalan yang lurus. Saya beri 2 kejadian di masa sebelum kita dan di masa kita ini, supaya terbuka, ya, untuk kita semua bagaimana bahayanya, ya, orang-orang yang jenis seperti ini. Ya. Di kejadian di fitnah Juhaiman, kenal Juhaiman? Ya, Juhaiman ini yang memimpin pemberontakan menyerang Masjidil Haram. Ya. Dia dan anak-anak buahnya mengepung Masjidil Haram dan ingin mendudukinya, menguasai mengadakan perlawanan kepada pemerintah. Ya. Tahu kapan mereka mendudukinya? Di musim haji. Sampai tahun itu, ya, tidak ada haji gara-gara mereka ini. Ya, banyak hal yang jelek yang terjadi disebabkan karena mereka. Ini Juhaiman dan pengikutnya, anak-anak muda, dilihat dari sisi iltizam, ya, dikatakan mereka sangat gemar sekali menerapkan sunnah. Ya. Semua apa yang dianggap sunnah ada mereka pelajari, langsung mereka terapkan. Tidak peduli siapapun yang mereka selisih. Ya. Perhatiannya dasarnya. Jadi dari keseriusan ingin mengamalkan sunnah, dianggap ini sebagai sunnah. Ya. Belakangan mereka melihat bahwa diri mereka adalah yang paling baik. Ya, adapun ulama ini, ya, ini ulama pemerintah. Adapun ini, ya, ini tidak menegakkan kewajibannya. Adapun itu, ya, dia tidak mengamalkan ilmunya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nah, dan fitnah di masa kita ini ada satu kelompok, ya, yang mereka disebut dengan nama Al-Haddadiyun. Ya, disebut dengan nama apa? Al-Haddadiyun. Ya. Mereka ini, ya, sampai memberikan fatwa Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi itu dibakar saja karena mengandung bid'ah di dalamnya. Ya. Dan mereka ini yang mempunyai pokok-pokok pemikiran yang sangat keras dan pedas terhadap sesama ahli sunnah. Dan ini orang-orang Haddadiyah, ya, keadaan mereka seperti ini. Ya, mereka merasa, ya, sudah menuntut ilmu, belajar ilmu, beramal dengan ilmu. Oh, dia anggap bahwa ini perbuatan si alim ini kurang benar. Ya. Ini perbuatan si alim ini kurang beres. Yang benarnya begini. Dia mengkritik si alim. Ya. Sehingga ribut. Hingga hari ini mereka membuat keributan. Nah, ini muncul juga, ya, sebagian orang kadang ada yang membahasakan dengan bahasa-bahasa. Ya. Oh, di dalam masalah ini ulama Yaman yang lebih mengetahui. Ya. Ulama yang lainnya memang tidak tahu. Apa demikian? Ini bahasa-bahasa sama dengan bahasa mereka. Ini adalah bentuk-bentuk menjelekkan para ulama dan bentuk-bentuk jauh dari para ulama. Dan ini adalah sebab-sebab penyimpangan. Sebab-sebab penyimpangan. Iya. Sebuah masalah, memang penduduk negeri itu dia lebih tahu tentang masalah tersebut. Tapi hukum tentang masalah itu belum tentu penduduk negerinya lebih pandai daripada ulama yang lain menghukuminya.
Iya. Karena itu para ulama rahimahumullah taala, mereka mensyaratkan di dalam menjatuhkan hukum 2 syarat. Syarat yang pertama dia punya ilmu syar'i supaya dia bisa menjatuhkan hukum. Kemudian syarat yang kedua, dia harus mempunyai ilmu tentang keadaan yang terjadi supaya dia tahu hakikat keadaan. Dia tahu hakikat keadaan. Orang yang punya ilmu syar'i belum tentu bisa menjatuhkan hukum kepada suatu keadaan karena dia tidak tahu keadaannya bagaimana. Dan orang yang tahu keadaan belum tentu dia bisa bicara karena dia tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu. Maka harus ada 2 syarat ini yang terpenuhi. Jelas ya? Kalau hanya dikatakan si alim fulan yang lebih tahu, ini yang lebih mengerti, ini adalah kalimat-kalimat yang membuka pintu kejelekan. Kalimat-kalimat yang membuka pintu kejelekan. Karena hati-hati. Karena itu hati-hati dari hal-hal yang tampak seperti ini. Para ulama kita seluruhnya adalah panutan. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Adalah sumber rujukan manusia di masa ini. Kita punya ulama-ulama besar yang mumpuni di atas ilmu. Yang rambut-rambut mereka sudah beruban di atas ilmu dan keimanan. Yang telah menghabiskan umur mereka di dalam mengajari kaum muslimin dan di dalam memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Ada Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala yang masih hidup. Demikian pula Mufti Saudi Arabia Syekhuna Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Demikian pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Demikian pula Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madakhali. Demikian pula Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madakhali. Demikian pula Syekh Ubaid bin Sulaiman Al-Jabiri, Syekh Saleh Al-Suhaimi, dan selainnya dari para ulama besar di masa ini. Ada rujukan-rujukan kita. Para ulama yang mengerti. Dan mereka mengetahui keadaan dakwah di berbagai penjuru dunia ini. Semua orang merujuk kepada mereka, bertanya kepada mereka tentang kondisi dan keadaan di negeri-negeri mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang menjadi rujukan umat. Adapun kalau ulama dibedakan dan dijelekkan dengan cara yang seperti itu, maka ini adalah hal yang tidak diterima. Karena itulah hati-hati seorang penuntut ilmu dari hal-hal yang seperti ini. Maka ini pokok yang keempat yang ingin saya ingatkan di sini tentang pentingnya seorang itu dekat dengan para ulama. Jauh dari para ulama ini adalah hal-hal yang bisa menjatuhkannya ke dalam kejelekan. Nah, baik. Kemudian di antara sebab juga, dan ini waktu membahas kita sebenarnya. Baik, saya sebutkan di sini 2 sebab yang lain. Dan 2 sebab yang lain ini diterangkan di dalam Al-Quran. 2 sebab yang menyebabkan menyimpang dari jalan yang lurus adalah mengikuti syubhat dan condong kepada syahwat. Mengikuti syubhat dan condong kepada apa? Condong kepada syahwat. Nah, adapun mengikuti syubhat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'un ahwa'ahum." Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'un ahwa'ahum. Kalau mereka tidak menjawab seruan engkau wahai Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka ini hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi dalam ayat hanya dijadikan umat ini 2 kelompok saja. Orang yang istijabah menerima dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka mereka yang mengikuti hawa nafsu ini, mengikuti hawa nafsu, apakah dia kaitannya dengan syahwat atau dia mengikuti syubhat? Ini tidak di atas jalan yang lurus. Bukan orang-orang yang istijabah. Bukan orang-orang yang istijabah. Dan mengikuti syubhat ini adalah jarak orang-orang yang hatinya telah dibuat menyimpang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma istashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka ini mengikuti apa yang mutasyabih.
Hal-hal yang mutasyabih mereka ikuti. Nah, mereka menghendaki fitnah dan hendak mentakwilnya. Iya. Demikian pula mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat. Ini adalah perkara yang membuat seorang itu menyimpang. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin di dalam Al-Qur'an. Ya, wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan mereka orang-orang yang mengikuti syahwat mereka menghendaki kalian itu menyimpang dengan penyimpangan yang sangat besar. Menghendaki kalian menyimpang dengan penyimpangan yang sangat besar. Ya, hari-hari ini kalau kita lihat pintu-pintu syahwat luar biasa. Sangat terbuka sekali. Ya. Di media massa. Apakah itu media terlihat, terdengar, media cetak, media elektronik maupun yang lainnya. Ya. Hal-hal yang mengarah, mengantar, mengajak kepada syahwat. Mengajak kepada syahwat. Maka seorang hamba kalau dia tidak mempunyai tameng yang kuat di dalam hal ini, dia tidak berhati-hati dari sebab yang bisa membuatnya menyimpang seperti ini, tentu dia akan jatuh ke dalam kebinasaan. Karena itulah harus diingat bahwa ini adalah dua perkara yang hendaknya dia selalu menghindar dan menjauh darinya. Jangan sampai dia jatuh di dalam perkara tersebut. Jangan sampai dia jatuh di dalam perkara tersebut. Iya. Dan ini sebenarnya rinciannya banyak untuk masalah syubhat, masalah syahwat. Ya, ada tafasil, ada rincian-rincian yang bisa mengantar seorang itu jatuh dalam penyimpangan, tapi waktu membatasi kita. Sekarang saya pindah kepada sebab yang ketujuh. Ya. Sebab yang ketujuh yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari jalan yang lurus adalah dia gemar untuk menyongsong fitnah yang terjadi. Ya. Ini dari sifat orang-orang yang gampang menyimpang. Ya. Tiap kali ada masalah, tiap kali ada fitnah, oh dia paling depan. Ya. Ada ribut-ribut, Masya Allah di depan. Giliran ngaji, ya. Ada pengajian peganan, bulan ada orang, oh ya nanti saya datang insya Allah kalau ada waktu. Ya. Kalau ada waktu. Ya. Tapi giliran ada ribut-ribut, Masya Allah paling depan. Ya. Jadi sifat yang tercela. Ya. Sifat yang tercela. Karena itu ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW menyebutkan kaidah wajibnya seorang Muslim menghindar dari fitnah, bukan menyongsong masuk dalam fitnah. Dia menghindar dari fitnah. Rasulullah SAW bersabda, Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Walimani betulia fasabara fawaha. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang dihindarkan dari fitnah. 3 kali diucapkan oleh Nabi. Iya. Dan orang yang diuji lalu dia bersabar, maka sungguh sangat baik baginya. Ya, kalau dia dihindarkan dari fitnah, berusaha menjaga dirinya, maka itu yang terbaik. Itulah kunci keselamatan, kunci kebahagiaan. Iya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i." Ya. Akan terjadi fitnah. Orang yang duduk di fitnah itu, dia duduk, dia perhatikan tapi duduk. Jelas ya? Ikut, tapi dia apa? Duduk saja. Kata Nabi, yang duduk di fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Ya. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Ya. Maka semakin seorang itu menjauh dari fitnah, duduk. Kalau dia bisa tidak duduk, dia tidur saja, itu lebih bagus. Ya. Itu lebih bagus. Dia mengurung dirinya di rumahnya itu lebih bagus. Seperti yang kita sebutkan kemarin dari Al-Hasan Al-Basri. Iya. Dan telah kita terangkan.
tentang kaidah ini dari hadits Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya oleh Uqbah bin Amir, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Kata beliau, "Amsik alaika lisanak." Kata beliau, jagalah lisanmu. Wal yasa'ka baituka. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Ya, rumahmu itu saja. Ya, kamu lapang di rumah, enak di rumah, tidak perlu keluar-keluar. Wa baki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Sibuk urusi diri sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada ibadatu fil harj ka hijratin ilayya." Beribadah di masa fitnah. Ya. Al-harj ini kata asal artinya di pembunuhan ya, atau terjadi pembunuhan. Tapi dia digunakan juga untuk kata fitnah. Saya terjemah umum saja, beribadah di waktu fitnah itu bagikan berhijrah kepadaku. Keutamaan yang sangat besar disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah seorang yang kalau ada fitnah, ada keributan, dia langsung maju di depan. Itu bukan sifat seorang yang ingin menjaga dirinya di atas jalan yang lurus. Ya. Ini sebab yang bisa menjatuhkannya di dalam apa? Ya, di jalan kesesatan waliyadzubillah. Nah, dan ini terjadi dalam berbagai fitnah. Fitnah itu banyak fitnah ya. Ada fitnah harta, fitnah perempuan, fitnah kekuasaan. Ada fitnah di dalam agama. Ya. Ada fitnah di tengah para penuntut ilmu. Dan ini sepanjang khusus untuk para penuntut ilmu saya ingatkan. Ada fitnah-fitnah terjadi. Ya. Sebagian manusia keluar dari jalan as-salaf. Dan para ulama kita mengingatkan kesalahan mereka, meluruskannya dengan hujjah-hujjah agar supaya agama ini terjaga, kemudian agama ini terpelihara. Terjadi fitnah. Ya, dan terlihat orang-orang yang terseret di tengah fitnah ini tabiatnya begini. Senang ikut ya, dalam fitnah. Tiap kali ada berita, apa? Paling terdepan. Ya. Sebentar, ayo kita browsing dulu di internet. Ya, cari berita baru. Ya. Lama tidak ada berita, SMS lagi ke kawannya. Ya. Kayak breaking news saja. Subhanallah. Sampai di bulan Ramadan, ya urusannya itu juga menyebar-nyebar berita. Di bulan Ramadan. Ya. Hari ini Syekh Fulan telah mentahdir Syekh Fulan. Masya Allah. Ya. Ini urusan seorang penuntut ilmu seperti ini. Ya. Ini bukan sumber kebaikan. Bukan sumber kebaikan. Dia dapat data di internet, tulisan, Masya Allah, bantah-membantah. Wah, saya baru tahu ini. Ya. Ayo saya ajarkan, saya sebarkan. Dia fotokopi, Masya Allah. Fotokopi lagi. Ya. Harusnya uangnya itu dia fotokopi Kitabut Tauhid, salah satu usul dia bagi kawan-kawannya. Ya. Ini dia bagikan hal-hal yang apa? Belum tentu memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan harta itu? Dan bagaimana dia mempertanggungjawabkan keselamatan kawannya ini? Dia masukkan ke dalam hal yang tidak ada manfaat baginya. Dan ini harus disadari. Ini dari pokok seorang menghadapi apa? Menjaga dirinya di atas petunjuk. Jangan sampai dia menyimpang keluar dari jalan yang lurus. Jangan sampai dia menyimpang keluar dari jalan yang lurus. Iya. Dan sebagian orang di masa ini ada yang mulai menyibukkan orang-orang dengan masalah-masalah yang sebenarnya masalah-masalah tersebut tidak perlu diribut-ributkan. Ya. Tapi itulah tadi, karena jelek sangka terhadap para ulama. Ya. Jelek sangka terhadap para ulama, akhirnya terjadilah yang seperti itu. Ya. Nah, kadang kita menghadapi masalah-masalah dari orang-orang yang nggak tahu. Ya. Kadar dirinya sendiri. Ya. Subhanallah. Ya. Sudah belajar. Berani dia. Oh ini perkara adalah bid'ah dalam agama. As-salaf tidak pernah melakukannya. Seakan-akan dia sudah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dia sudah pernah baca semua ucapan as-salaf dari dahulu hingga hari ini. Sehingga dia tahu bahwa as-salaf tidak pernah melakukannya. Seakan-akan dia sudah bertanya kepada para ulama yang lain. Ya. Dan ulama itu sudah mencocoki pendapatnya. Ya.
Yayasan di dalam dakwah boleh atau tidak? Oh, itu haram hukumnya. Bid'ah. As-salaf tidak pernah melakukannya. Perhatikan. Jawaban si jahil ini ditanya seperti itu jawabannya. Kalau kita tanya kepada ulama kita, ditanyakan kepada Syekh Rabi', Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lainnya, mereka tidak ada menjawab seceroboh itu. Mereka tanya, ya bawa ke sini yayasannya, bagaimana bentuknya? Dari bentuknya itu kita hukum dia hizbi atau bukan. Adapun secara mutlak yayasan semuanya bid'ah. Ini adalah ucapan orang-orang yang jahil, tidak mengerti ilmu agama. Tapi kalau alim, itu jawabannya penuh dengan ilmu. Bawa ke sini, bawakan data-datanya, bagaimana bentuk yayasannya. Kita berikan hukum. Jelas ya? Itu jawaban orang yang berilmu. Sebab yayasan ini, dia adalah sebuah wasilah. Dan wasilah itu kadang dia baik, kadang dia jelek. Kadang dia baik dan kadang dia jelek. Dan kadang di suatu tempat ada maslahatnya, dia diambil untuk hal tersebut. Seperti di negeri kita ini misalnya, salah satu wasilah untuk melindungi hak yang merupakan kepemilikan umum, supaya milik umum ini tetap milik umum, bukan menjadi milik pribadi. Itu cara untuk menjaganya adalah dengan jalur apa? Salah satunya dengan jalur dibuatkan untuknya yayasan wakaf. Yayasan wakaf yang seperti yang dikatakan bid'ah. Ya, ini kepalanya yang penuh dengan bid'ah. Jelas ya? Di dalam buku-buku fikih disebutkan bahwa yang memegang urusan wakaf itu adalah penguasa. Dan kalau penguasa menetapkan dengan cara seperti itu untuk menjaga wakaf tersebut, itu adalah hak mereka, apa yang mereka pandang sebagai apa? Sebagai maslahat. Tapi inilah kelancangan, merasa dirinya ya, sudah banyak ilmu. Dan sebagian lagi, ya bangun masjid seperti ini sekarang, antum, masya Allah masjidnya pakai tembok, pakai semen. Ya ini tidak ada di masa as-salaf. Di masa as-salaf itu masjid adalah apa? Dari tanah. Ya. Karena itu ada sebagian sekarang yang mulai bangun masjid dari tanah. Nah, katanya lebih banyak barakahnya. Ya, lebih banyak berkahnya. Ya. Sila bangun masjidnya dari tanah. Ya, tunggu hujan sebulan. Kemudian masjidnya pun sudah hilang. Nanti kita lihat apa berkahnya. Tidak mempertimbangkan, subhanallah. Tidak ada pertimbangan. Di dalam syariat kita ada namanya kaidah syaddud dzari'ah. Kaidah syaddud dzari'ah. Ini kaidah pokok di dalam agama. Punya dasar penting. Punya dasar penting di dalam agama kita. Di antara dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, sehingga mereka mencela Allah tanpa ilmu. Kesewenang-wenangan tanpa ilmu. Jadi ayat kita dilarang mencela sesembahan orang-orang kafir. Kenapa? Karena ini bisa mengakibatkan mereka juga mencela Allah. Dan ini mafsadat lebih besar. Mencela sesembahan orang kafir ada maslahatnya. Tapi karena mafsadatnya lebih besar, maka dia dilarang. Jelas ya? Dia dilarang. Iya. Karena itu tidak diperbolehkan mencela sembahan orang-orang kafir. Ini kaidah syaddud dzari'ah, dan ini kaidah asilah. Ada di dalam pembahasan akidah, ada di dalam pembahasan muamalat, di dalam pembahasan ibadah, pembahasan muamalat. Ya. Dan selainnya, di pembahasan hudud, ada kaidah-kaidah ini. Ya. Dipakai. Dan ini kaidah besar. Ya. Kaidah besar di dalam syariat kita yang menggunakannya adalah orang-orang besar. Para ulama yang mengerti kemaslahatan. Yang mereka kalau berbicara dengan ilmu. Kalau mereka diam dengan hikmah. Mereka diam dengan hikmah. Itu para ulama kita. Dan sekarang ini anak-anak kecil bermain-main dengan hal ini. Ya. Baru aja belajar kemarin. Sudah berani mengkritik Syekh Fulan. Wah, menurut saya, wallahu alam, ya masya Allah, warak sedikit, wallahu alam. Ya. Yang lebih kuat, yang rajih, ya. Dia tidak pandai mempertimbangkan. Tidak pandai mempertimbangkan. Dan ini adalah sebab kerusakan. Masuk di dalam permasalahan-permasalahan yang
harusnya dia tidak menyibukkan dirinya dengan hal tersebut. Ya, karena itulah saya berikan dari dasar pokok yang membuat seorang hamba itu kuat di atas ilmu. Ya, dia jangan sibuk ya, di dalam fitnah. Siapa yang gemar menyongsong fitnah, ini adalah ciri yang sangat jelek, bisa mengantarnya kepada apa? Penyimpangan. Kemudian yang terakhir di sini, yang ingin saya ingatkan, yang ke-8, ya, dari sebab yang membuat seorang itu menyimpang dari jalan yang lurus adalah salah menggunakan waktu kosong. Salah menggunakan waktu kosong. Ya. Ada orang punya waktu kosong. Ya. Waktu kosongnya kadang disertai dengan kefakiran, kadang disertai dengan kekayaan. Ini semuanya adalah merusak. Kalau dia tidak gunakan dengan baik. Ya. Karena itu Rasulullah SAW telah mengingatkan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadits Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya. Kata seorang penyair, inna syababa wal faragha wal fida mafsadatun lil mar'i ayyama mafsada. Sesungguhnya waktu muda, waktu luang dan fida itu adalah kerusakan bagi seorang, kerusakan yang sangat besar. Sebab waktu mudanya, waktu luangnya, kalau dia tidak gunakan dengan baik, itu pasti membawa kerusakan untuk dirinya. Dia tidak pasti membawa kerusakan untuk dirinya. Maka kalau dia ingin dijaga di atas jalan petunjuk, dia kontrol dengan baik waktu luangnya. Ya. Jangan sampai dia ada waktu luang, ya sibuknya masuk ke fitnah. Ya. Sibuknya masuk mengurusi urusan yang bukan urusannya. Perkara yang harusnya dia tidak masuk di dalamnya. Perkara yang dia tidak masuk di dalamnya. Maka ini 8 ya, sebab yang ingin saya ingatkan di sini ya, sebagai perkara yang harus kita hindari. Hal yang wajib kita berhati-hati darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas agama, selalu mengokohkan kita semua di atas keislaman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Mulia, agar supaya kita semua diberikan kekokohan di dalam beragama dan dijauhkan dari segala sebab penyimpangan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.